Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rabani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang supply chain manajemen batubara, yaitu khususnya pada PT Bukit Asam, untuk memenuhi tugas mata kuliah supply chain manajemen. PT Bukit Asam merupakan perusahaan batubara yang bergerak di bidang tambang, khususnya sektor batubara. Pada Bukit Asam, kegiatan operasional perusahaan sebagian besar dilakukan di Pulau Sumatera. PT Bukit Asam menjual beberapa pilihan produk yang bervariasi sesuai dengan kalori, yaitu BA48, BA50, dan lain-lain. Semakin besar kalorinya, maka semakin baik produknya. Artinya, produk batubara itu akan terbakar habis, tidak meninggalkan sisa. Selain menjual batubara, PT Bukit Asam juga mengolah batubaranya menjadi gasifikasi batubara dan juga menjual briket yang tidak diambil dari alam, seperti briket yang berada di Lampung. PT Bukit Asam memiliki daerah pertambangan di daerah Sumatera Selatan untuk mendukung permintaan yang besar dengan menjual ke domestik dan juga ekspor. Artinya, PT Bukit Asam tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menjual produknya ke luar negeri. PT Bukit Asam memiliki 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati, serta memiliki kantor marketing di Jakarta untuk menunjang penjualan batubara PT Bukit Asam yang begitu besar. Kegiatan operasional PT Bukit Asam dimulai dari eksplorasi, produksi, penyimpanan, dan juga pendistribusian. Untuk memenuhi permintaan yang tinggi, dengan mempertahankan nama baik perusahaan, PT Bukit Asam harus memberikan pelayanan yang terbaik. PT Bukit Asam harus didukung dengan sistem rantai pasok yang baik secara internal maupun eksternal. Jumlah yang sesuai dan ketepatan waktu merupakan sebagian bentuk dari sistem rantai pasok yang baik. Secara sederhana, alur rantai pasok PT Bukit Asam adalah sebagai berikut, yaitu tambang batubara, angkutan kereta, pelabuhan, dan konsumen. Nah, tambang batubara, angkutan kereta, pelabuhan ini adalah pihak internal dari PT Bukit Asam dan konsumen adalah pihak eksternal. Aliran informasi dari eksternal menuju ke internal dan juga bisa sebaliknya dari internal ke eksternal. Terus untuk aliran fisik dari internal ke eksternal, yaitu dari tambang batubara, angkutan kereta, pelabuhan, dan konsumen. Dari mulai batubara ditambang, kemudian didistribusikan melalui kereta, lalu dibawa ke pelabuhan, dan didistribusikan lagi ke konsumen, ke eksternal. Untuk aliran keuangan dari eksternal ke internal. Nah, PT Bukit Asam dalam menjalankan bisnisnya tentunya memiliki bagian-bagian penting yang mendukung proses bisnisnya. Proses bisnisnya antara lain yaitu tambang batubara, angkutan kereta, pelabuhan, dan kantor penjualan. Dalam pelaksanaannya, rantai pasok tentunya memiliki hambatan dalam pekerjaannya. Artinya, dalam pekerjaan alur di atas ini semuanya memiliki hambatannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, rantai pasok tentunya memiliki hambatan dalam pekerjaannya. Berikut merupakan hambatan yang mungkin terjadi pada setiap bagian proses rantai pasok batubara di PT Bukit Asam. Yang pertama ada tambang batubara. PT Bukit Asam yang bergerak di bidang pertambangan tentunya memiliki area tambang untuk menjadi lokasi produksi. Pada bagian ini merupakan bagian terpenting dari rantai pasok batubara. Nah, pastinya PT Bukit Asam kan menjual batubara. Tentunya kalau menjual batubara tentunya harus ada batubaranya, yaitu pada tambang batubara inilah awal semua proses dilakukan yang akan dijual. Dalam memenuhi permintaan yang tinggi tentunya tidak terus berjalan mulus. Pada bagian tambang memiliki hambatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada gangguan cuaca. Nah, faktor cuaca merupakan salah satu faktor yang paling sering menjadi hambatan pada proses penambangan batu bara. Karena tambang batu bara ini kan ada di alam gitu kan. Nah, kondisi cuaca yang buruk dapat mengakibatkan proses penambangan menjadi terhambat atau tertunda, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Dari tiga hal tersebut,
menjadikan cuaca sebagai hambatan nomor satu bagi PT Bukit Asam. Nah, mitigasi yang bisa dilakukan yaitu cuaca merupakan bagian alam yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya manusia di luar kendali untuk itu. Akan tetapi, kondisi cuaca dan kemungkinan ke depannya yang akan terjadi bisa diprediksi melalui kebiasaan dari cuaca di setiap tahunnya, setiap bulannya, atau setiap harinya yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Artinya kita bisa bekerja sama dengan BMKG untuk melihat ke depannya cuacanya bagaimana, sehingga dalam peramalan, forecasting, kita bisa lebih baik dan juga bisa lebih memahami kondisi ke depannya bagaimana. Terus yang kedua adalah ketidaksesuaian dengan eksplorasi. Batu bara merupakan salah satu bagian alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Artinya eh, batu bara ini itu sendiri itu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang salah satu contohnya lah misalkan ada minyak juga kan dari alam, terus nikel dan masih banyak lainnya gitu. Batu bara merupakan hasil alam yang dibentuk melalui alam, sehingga hasil atau jenis batu bara tidak dapat ditentukan jenis dan spesifikasinya. Artinya semuanya itu dari alam dan manusia tidak bisa mengontrolnya lah dalam bentuk hal apapun gitu. Hambatan pada proses ini yaitu tidak kesesuaian jenis dan spesifikasinya sesuai dengan peramalan, sehingga memungkinkan untuk terjadinya kerugian atau barang tidak terjual. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu mitigasi pada hambatan ini adalah memaksakan produk yang didapat dari alam. Memaksimalkan produk yang didapat dari alam. Sehingga walaupun barang batu bara sedikit terjual, karena kurangnya permintaan dapat diolah terlebih dahulu. Selain dari itu, batu bara yang kurang peminat tersebut dapat dilakukan proses blending agar dapat bercampur dengan produk yang baik, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada rusaknya alam. Nah, kegiatan tambang batu bara sangat memungkinkan merusak alam. Kenapa? Karena kegiatan tambang dilakukan dengan mengambil hasil bumi dengan cara digali, yaitu dengan cara mengikis atasnya lalu mengambil yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tanah yang ada di sekitar batu bara akan rusak untuk mengambil hasil bumi tersebut. Nah, mitigasi yang bisa dilakukan adalah untuk melakukan mitigasi tersebut, kita bisa melakukan reboisasi dan deforestisasi agar semua lingkungan yang digunakan kegiatan pertambangan dapat dikembalikan seperti sebelumnya, agar bumi ini tetap bisa menghasilkan oksigen untuk manusia-manusia yang ada di bumi dan tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan dan menjadikan bumi tetap stabil, tidak mengakibatkan efek domino seperti hilangnya tempat tinggal hewan liar dan berkurangnya sumber oksigen di dunia. Nah, selanjutnya ada proses yang kedua, itu ada angkutan kereta. Setelah batu bara berhasil ditambang dari tambang batu bara, proses rantai suplai selanjutnya pada pendistribusian hasil tambang dari tambang batu bara menuju tempat penimbunan transit yang berada di stockpile stasiun. Penimbunan ini bertujuan untuk mengumpulkan sementara batu bara sebelum nantinya akan diangkut oleh kereta. Kegiatan loading batu bara ke kereta dilakukan dari stockpile menuju train loading station. Kegiatan pengangkutan batu bara dilakukan dari stasiun menuju pelabuhan distribusi, yang mana pada hal ini dapat melalui dermaga Kertapati maupun pelabuhan Tarahan. Batu bara diangkut melalui kereta dengan jumlah gerbong perangkaian 40-50 gerbong. Dengan jumlah batu bara per gerbong maksimal 50 ton dan 2 kali jadwal pengiriman dalam sehari. Untuk angkutan kereta, PT Bukit Asam bekerja sama dengan PT KAI untuk mengangkut produk batu baranya untuk menuju ke pelabuhan. Dengan pelimpahan tanggung jawab kepada pihak ketiga, terdapat beberapa hambatan dalam alur rantai pasok pengangkutan batu bara menggunakan kereta. Berikut merupakan beberapa hambatan yang terjadi pada proses ini. Yang pertama ada kerusakan train loading station. Pengangkutan batu bara menggunakan kereta baru dapat berjalan apabila produk batu bara sudah termuat pada gerbong kereta. Pemuatan ke gerbong kereta dilakukan menggunakan train loading station. Nah, artinya
train loading station ini kan sangat penting untuk memasukkan batu bara ke dalam kereta. Kerusakan pada train loading station dapat berakibat fatal pada terhambatnya pengiriman batu bara menggunakan armada kereta dan akhirnya dapat berujung pada kekurangan stok batu bara yang ada di pelabuhan. Dan kerusakan train loading station biasanya dapat diakibatkan karena umur alat yang sudah lama. Selain itu, penyebab lainnya juga diakibatkan karena proses maintenance yang tidak teratur atau tidak baik maintenance-nya. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu untuk kerusakan yang diakibatkan karena umur alat yang sudah lama, perusahaan dapat mencegah dengan memiliki data update atau up to date mengenai umur pemakaian alat. Sehingga ketika umur pemakaian sudah tidak lagi ekonomis, perusahaan dapat langsung melaksanakan pembaruan. Meskipun ini dapat menimbulkan biaya yang tinggi akibat pembelian alat yang baru, akan tetapi biaya tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang akan muncul akibat rantai pasok yang terhambat karena kerusakan alat. Mengenai kerusakan yang diakibatkan karena maintenance yang kurang, mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan mendisiplinkan pelaksanaan maintenance dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, perlu menanamkan pentingnya pelaksanaan maintenance pada karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan maintenance pada train loading station. Selanjutnya ada kerusakan rel kereta. Pengangkutan batu bara menggunakan kereta yang bekerja sama dengan PT KAI merupakan salah satu kegiatan penting dalam rantai pasok, yaitu artinya mendistribusikan dari tambang menuju ke pelabuhan. Kegiatan tersebut harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan vital karena berfungsi sebagai media pendistribusian produk batu bara menggunakan moda angkutan kereta. Karenanya, kondisi dan performa dari sarana dan prasarana tersebut khususnya rel kereta api harus selalu termonitor dengan baik. Kerusakan pada rel kereta yang sering terjadi yaitu anjlok pada menghambat proses rantai pasok batu bara karena kereta menjadi tidak dapat melintas. Kerusakan rel kereta dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti pencurian bagian rel, maintenance yang kurang, umur pakai yang lama, penurunan level tanah, dan lain-lain. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan pada rel antara lain. Nah, yang pertama, mitigasi yang dapat dilakukan yaitu bervariasinya penyebab dari kerusakan rel kereta menyebabkan harus banyaknya langkah mitigasi yang diambil. Rencana mitigasi yang pertama itu kerusakan tersebut dapat diambil yaitu pengetatan pengawasan di sepanjang rel kereta untuk meminimalisir terjadinya pencurian komponen rel, melaksanakan maintenance rutin dan replacement pada komponen yang sudah tua, serta memperkuat fondasi dan kepadatan tanah di sekitar rel untuk mencegah terjadinya penurunan level tanah. Selanjutnya adalah proses yang ketiga ada di pelabuhan. Setelah produk batu bara diangkut menggunakan kereta sampai di pelabuhan, rangkaian kereta api menuju rotary car dumper fungsinya adalah untuk menumpahkan batu bara dari gerbong menuju konveyor. Batu bara yang sudah berada di konveyor kemudian disalurkan menuju primary crusher. Proses ini bertujuan untuk menghancurkan ukuran batu bara menjadi lebih kecil sebelum nantinya batu bara akan ditimbun pada stockpile di pelabuhan dengan menggunakan ban berjalan. Ketika sudah ada jadwal pemuatan, batu bara pada stockpile kemudian akan di-loading ke atas kapal. Akan tetapi, sebelum dilakukan pemuatan, batu bara dari stockpile terlebih dahulu dihancurkan kembali melalui pendistribusian ke secondary crusher. Pembuatan batu bara ke atas kapal menggunakan floating crane atau kapal preload. Jika titik sandar kapal berada di tengah laut, artinya dia pelabuhannya ada di tengah laut, bukan di pinggir pantai gitu. Hal tersebut bergantung pada lokasi dermaga yang dipilih, apakah berada pada perairan dangkal atau pada laut lepas. Nah, biasanya
eh, resiko-resiko yang ada di pelabuhan itu ada di domestic fulfillment. Adalah kegiatan pemenuhan domestik di mana pengapalan batu bara untuk keperluan domestik itu didahuluin. Jadi kebutuhan domestik seperti pembelian dari misalkan perusahaan pupuk atau perusahaan yang bergerak di dalam bidang listrik itu didahulukan kebutuhannya dibandingkan dengan ekspor gitu. Seharusnya hal ini tidak berpengaruh besar terhadap alur rantai pasok. Akan tetapi, domestic fulfillment dapat menghambat rantai pasok batu bara di pelabuhan apabila terjadi berbarengan dengan adanya jadwal pengapalan ekspor. Nah, itu artinya jadwalnya bakalan jadi rumit apabila pelaksanaan domestic fulfillment terjadi pada saat adanya jadwal pengapalan ekspor gitu. Domestic fulfillment terjadi apabila pasokan batu bara untuk domestik terbatas akibat harga ekspor batu bara yang sedang tinggi. Sehingga banyak perusahaan memilih untuk mengalihkan penjualan batu bara mereka ke ekspor. Nah, artinya perusahaan-perusahaan yang di luar dari PT Bukit Asam yang bergerak di bidang batu bara ini, mereka memilih untuk menjual batu baranya itu ke ekspor gitu karena harga di ekspor lebih tinggi dibandingkan harga domestik. Karenanya pemerintah menetapkan aturan mengenai domestic market obligation untuk menstabilkan pasokan batu bara domestik gitu. Artinya karena Bukit Asam sendiri merupakan perusahaan milik negara sehingga pemerintah dapat mengatur mengenai domestic market obligation ini gitu. Rencana mitigasinya. Yang pertama, rencana mitigasi yang dapat dilakukan oleh PT Bukit Asam adalah dengan membuat jadwal pengapalan pada awal tidak berdekatan. Hal tersebut untuk mengantisipasi apabila terdapat sisipan jadwal dadakan, tidak akan mengganggu jadwal pengapalan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, PT Bukit Asam juga dapat menetapkan batas cadangan stok batu bara di pelabuhan, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi domestic fulfillment, tidak akan mengganggu ketersediaan stok yang ada. Mungkin itu mitigasi dari domestic fulfillment. Selanjutnya ada keterlambatan barge reguler. Selain proses penjualan kepada konsumen menggunakan MV, mother vessel, PT Bukit Asam juga menjual kepada konsumen dengan skala yang lebih kecil, yaitu melalui barge atau kapal tongkang. Pada pengapalan menggunakan barge tersebut, juga terdapat jenis pengapalan yang rutin yang disebut dengan barge regular. Pengapalan barge regular ini biasanya ditujukan untuk PLN maupun PT Pupuk Indonesia di setiap kurun waktu tertentu. Keterlambatan barge reguler yang memiliki jadwal pasti ini dapat mengganggu antrian pengapalan yang besar, sehingga menimbulkan keterlambatan pada jadwal pengapalan seharusnya. Beberapa rencana mitigasi yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama ada menetapkan denda keterlambatan pada kontrak dengan barge reguler. Yang kedua, mendisiplinkan pelaksanaan loading ke kapal dan memastikan bahwa semua peralatan untuk muat batu bara ke kapal sudah siap, sehingga ketika kapal datang tidak lagi perlu ada spare time yang terlalu lama atau jarak waktu yang terlalu lama gitu. Terus selanjutnya ada resiko time arrival kapal yang terlalu berdekatan. Time arrival adalah estimasi waktu kedatangan kapal yang dikirimkan oleh PT Bukit Asam. Fungsi dari adanya time arrival sendiri adalah untuk menerbitkan proses loading batu bara, sehingga dapat terlihat dengan jelas antrian loading batu bara pada kurun waktu tertentu. Akan tetapi, saat permintaan sedang tinggi, perusahaan terpaksa membuat time arrival kapal ini, jarak antar kapal ini berdekatan, sehingga jarak waktu yang dekat tersebut sangat rawan. Karena jika terjadi satu hambatan pada salah satu jadwal pengapalan, dapat berefek domino bagi jadwal selanjutnya. Hal tersebut tentu menghambat alur rantai pasok batu bara yang terjadi di pelabuhan. Rencana mitigasi.
Rencana mitigasi pada risiko ini yang dapat dilakukan oleh PT Bukit Asam adalah meminimalisir dampak yang timbul adalah dengan memaksimalkan jadwal pengapalan dan menetapkan jumlah jadwal pengapalan yang dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menciptakan safe zone jika sewaktu-waktu terjadi hal yang ada di luar rencana yang sudah ditentukan oleh PT Bukit Asam. Selanjutnya ada kerusakan floating crane. Floating crane digunakan untuk memuat batu bara dari stockpile pelabuhan ke atas kapal konsumen. Jumlah floating crane yang ada di pelabuhan disesuaikan dengan jumlah dermaga yang sandar yang ada. Karenanya, load penggunaan floating crane juga menjadi tinggi. Kerusakan pada floating crane dapat mengganggu rantai pasok batu bara. Mengapa? Karena batu bara tidak dapat dilakukan loading ke atas kapal ketika floating crane-nya itu rusak. Terdapat banyak penyebab yang menjadi faktor kerusakan floating crane seperti kelalaian operator, minimnya maintenance, umur pakai yang sudah lama, dan lain sebagainya. Beberapa rencana mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan pada rantai pasok batu bara akibat rusaknya floating crane. Nah, yang pertama adalah dengan melaksanakan maintenance floating crane dengan rutin. Jika terdapat kerusakan, dapat diketahui dengan segera untuk dapat ditangani atau diperbaiki. Itu untuk pada alatnya. Nah, pada faktor manusianya, edukasi mengenai pengoperasian floating crane dengan aman juga sama pentingnya untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan kesalahan pengoperasian. Terakhir, perusahaan juga perlu melakukan peremajaan pada floating crane dengan usia pakai yang lama, bukan hanya untuk faktor keselamatan, tetapi juga untuk menjaga performa dari floating crane atau alat tersebut gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah dari pihak eksternal, yaitu ada dari pihak konsumen. Konsumen pada hal ini diwakili oleh kapal yang disewa untuk memuat batu bara yang telah dibeli dari PT Bukit Asam. Artinya si konsumen ini mengirimkan kapalnya untuk mengambil batu bara yang sudah dia beli ke pelabuhan PT Bukit Asam, yaitu Pelabuhan Tarana atau Dermaga Kertapati. Meskipun dilaksanakan oleh representasi konsumen, pihak kapal merupakan pihak yang sah untuk dapat memuat batu bara dari PT Bukit Asam. Akan tetapi, akibat dari terlalu banyak pihak yang ikut pada rantai pasok batu bara, berpotensi dapat menimbulkan hambatan yang dapat mengganggu rantai pasok batu bara. Beberapa hambatan tersebut antara lain yaitu kapal tidak dapat bersandar. Kejadian kapal tidak dapat bersandar biasanya dapat diakibatkan karena gangguan cuaca maupun ketidaksesuaian spesifikasi kapal dengan fasilitas yang ada di pelabuhan. Baik gangguan cuaca maupun ketidaksesuaian spesifikasi membuat kapal tidak dapat merapat dan melaksanakan proses batu bara, sehingga rantai pasok batu bara menjadi terhambat. Rencana mitigasi. Untuk memitigasi terjadinya hambatan akibat kapal tidak dapat bersandar, PT Bukit Asam dapat melakukan evaluasi penetapan jadwal berdasarkan forecasting cuaca dan stage spesifikasi fasilitas bongkar kapal dan dermaga pada kontrak. Sehingga saat pembeli akan melakukan penyewaan kapal, sudah mendapatkan informasi dasar atas informasi apa yang akan diinfokan dan tidak salah menyewa. Keterlambatan kedatangan kapal. Keterlambatan kedatangan kapal tentu sangat menghambat rantai pasok batu bara. Keterlambatan dapat disebabkan kesalahan dari pihak konsumen, gangguan cuaca, kerusakan kapal, force majeure, dan lain-lain. Oleh karenanya, penting bagi PT Bukit Asam untuk dapat membuat rencana mitigasi untuk mencegah terhambatnya rantai pasok batu bara akibat keterlambatan kapal ini. Nah, beberapa rencana mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah upaya mitigasi PT Bukit Asam untuk mencegah terhambatnya rantai pasok ini, yaitu menginfokan rencana pengapalan tidak mendadak
dan rajin memfollow up kepada buyer mengenai rencana pengapalan yang akan dilaksanakan. Selain itu, juga dapat ditetapkan pada pasal khusus mengenai keterlambatan ini berdasarkan penyebabnya, sehingga apabila terjadi tidak akan merugikan salah satu pihak saja. Yang kedua, yang selanjutnya ada dokumen tidak lengkap. Ketidaklengkapan dokumen yang dibawa dapat menyebabkan kapal milik konsumen yang sudah dimuat menjadi tidak dapat tarik jangkar, artinya tidak bisa parkir. Hal tersebut tentu menyebabkan waktu hingga produk batubara menjadi lebih panjang dan panjang rantai pasok menjadi lebih lama. Selain itu, juga dapat menyebabkan aliran uang untuk dibayarkan ke perusahaan oleh konsumen menjadi terhambat karena produk batubara belum diterima. Rencana mitigasi yang dapat dilakukan pada resiko ketidaklengkapan dokumen, yaitu adalah membuat checklist dokumen yang harus dipenuhi sebelum penerbitan jadwal pengapalan. Sehingga ketika jadwal pengapalan sudah terbit, dokumen-dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan tidak akan mengganggu rantai pasok batubara pada PT Bukit Asam. Nah, mungkin yang itu saja dari supply chain manajemen batubara di Indonesia, khususnya pada PT Bukit Asam. Selanjutnya masuk pada pengenalan vendor management inventory atau VMI. Menurut Septo Trimargono, pengertian vendor management inventory adalah salah satu sistem manajemen persediaan yang mengutamakan kerjasama antara pihak supplier dan buyer. Dalam sistem VMI ini, supplier memonitor dan bertanggung jawab atas persediaan yang ada pada buyer, sedangkan buyer berkewajiban memberikan data-data inisial seperti kapasitas produksi atau besar permintaan konsumen. Vendor Management Inventory merujuk pada aliansi strategis pada aktivitas replenishment atau penambahan yang dilakukan oleh vendor atau supplier terhadap retailer, di mana bertujuan untuk mengurangi risiko ketidakpastian permintaan dan total ongkos rantai pasok. Nah, pengertian tersebut adalah dari Simci Levy pada tahun 2010. Vendor Management Inventory atau lebih dikenal sebagai VMI adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara pembeli dan vendor, di mana vendor bertanggung jawab untuk menjaga tingkat persediaan yang disepakati dengan pembeli. Aturan standar keterlibatan untuk hubungan vendor manajemen inventory mencakup pembeli yang secara terbuka berbagi data dengan vendor. Selain itu, vendor juga setuju untuk menambah atau mengoptimalkan inventaris di lokasi yang ditentukan pembeli. Kebijakan ini bisa membantu mencegah penyimpanan inventory yang tidak diinginkan dan bisa menghasilkan pengurangan biaya secara keseluruhan. Proses dari VMI ini sendiri dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesepakatan perusahaan dengan vendor. Proses yang pertama kali dilakukan yaitu perusahaan membuat kesepakatan dengan vendor dengan memberikan daftar barang yang akan dibeli, komitmen jumlah barang yang akan dibeli dalam periode yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada pembuatan purchase order. Apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, langkah selanjutnya yaitu pembuatan PO atau purchase order yang kemudian diikuti oleh supplier mengirimkan barang pertama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada pembayaran tagihan perusahaan. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu melakukan pembayaran tagihan berdasarkan invoice yang dikeluarkan pihak vendor atau supplier sesuai dengan pengiriman yang telah dilakukan. Besar kecil dari jumlah yang ada di purchase order. Karena vendor akan mengirimkan barang berkali-kali sesuai jumlah stok yang dipantau pada sistem informasi perusahaan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dari VMI. Yaitu ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi strategi VMI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan mitra kerja. Komunikasi yang terbuka dan kooperatif adalah kunci keberhasilan penerapan strategi
vendor manajemen inventory, di mana kemitraan menjadi suatu solusi agar usaha dapat menciptakan kepercayaan yang berjalan dengan baik sehingga dibutuhkan ikatan partnership yang kuat. Yang selanjutnya adalah keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam membangun hubungan bisnis yang terjalin jangka panjang, maka dalam hubungan supplier collaboration ini harus dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak, seperti dari pihak vendor dan maupun dari supplier. Haruslah dapat meningkatkan konversi penjualan agar dapat terhindar dari faktor yang dapat mengacaukan kestabilan bisnis. Yang ketiga, memiliki tujuan yang sama. Dalam penerapan strategi vendor management inventory, tentunya dibutuhkan tujuan yang sejalan atau sama dari kedua belah pihak. Jika tidak satu tujuan, maka tidak sebaiknya ditetapkan tujuan bersama sehingga kedua belah pihak bisa dalam satu tujuan yang sama. Yang selanjutnya ada sumber daya yang mendukung. Sumber daya yang mendukung akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, di mana dengan tingkat efisiensi perusahaan dapat merencanakan untuk hal-hal yang bersifat ekspansi dan inovasi, sehingga dapat tetap memiliki keunggulan kompetitif dengan para pesaingnya. Selain itu juga sumber daya yang mendukung dapat mengurangi biaya produksi yang mana dapat berpengaruh pada keuntungan dan laba perusahaan. Selanjutnya adalah teknologi yang memadai. Berbagi data merupakan kunci strategi VMI yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi yang memadai sehingga mendukung strategi VMI ini dengan baik, di mana tidak hanya pembeli saja yang harus membagikan data inventaris dan penjualannya, vendor pun harus dapat menerima dengan menganalisis data tersebut. Sehingga sumber daya dalam hal teknologi khusus diperlukan untuk memastikan berbagai data tersebut. Manfaat vendor manajemen inventory. Adapun manfaat dari VMI ini antara lain supplier mempunyai pengetahuan untuk mengetahui order quantity dan kemampuan untuk mengontrol bullwhip effect. Terus yang kedua, vendor bertanggung jawab untuk memasok customer saat barang dibutuhkan, di mana itu dapat mengurangi tingkat inventory, penghapusan safety stock, dan pengurangan biaya admin terkait pembelian. Vendor memperoleh akses ke data titik penjualan sehingga vendor dapat membuat forecasting agar mereka lebih mudah dalam mengantisipasi permintaan customer mereka gitu. Selanjutnya ada resiko dalam manajemen inventory. Dalam menerapkan VMI tentunya terdapat hambatan dan berupa resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yaitu yang pertama adalah vendor bukanlah organisasi analitik data, yang artinya vendor tidak mempunyai kemampuan analisis data yang sesuai yang dibutuhkan vendor manajemen inventory, sehingga dipastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan sudah memverifikasi vendor yang dipilih. Selanjutnya, adanya data perusahaan yang menyebar luas. Hal tersebut dikarenakan data yang dibagikan kepada pihak luar bersifat rentan, sehingga pastikan vendor dan perusahaan mempunyai perjanjian kerahasiaan yang sangat kuat sehingga data perusahaan aman. Dan yang terakhir ada perhitungan fisik inventory, di mana vendor dan customer harus memastikan bahwa kepemilikan jumlah stok fisik sudah ditentukan sejak awal perjanjian. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.